Klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya. Karena apa? Subscribe dulu, baru cuan. Hello cuan people, welcome back to my channel Bro Jack. Di episode TBJ yang ke-13 kali ini, Bro Jack akan membahas satu saham, yaitu saham Bank BNI. Nah, Bro Jack akan sharing bagaimana analisa Bro Jack terkait fundamental, teknikal, dan sentimen apa aja yang sedang terjadi pada saham BNI kali ini. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk dukung terus channel Bro Jack dengan melakukan subscribe, like, share video ini, dan komen bagaimana pendapat dan pertanyaan kalian. Jangan lupa ya, analisa Bro Jack ini bukan merupakan suatu rekomendasi atau ajakan. Pahami resiko investasi yang kalian lakukan, persiapkan trading plan untuk menghadapi resiko yang mungkin terjadi. Sekarang ayo kita mulai. Langsung saja kita bahas sentimen apa saja yang bisa menjadi penggerak dari saham BNI. Yang pertama, ada rencana buyback saham BNI dengan nilai maksimal senilai 1,7 T. Nah, rencana buyback saham ini akan mulai dilakukan pada tanggal 22 Juli atau besok, hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sampai tanggal 21 Oktober 2021 atau selama 3 bulan. Yang kedua, valuasi relatif murah dibandingkan BRI, Mandiri, dan BCA. Nah, nanti saya akan membahas perbandingan dari keempat saham ini. Yang ketiga, investor asing tercatat melakukan akumulasi pada saham BNI. Yang keempat, secara teknikal, BNI membentuk pola double bottom. Nah, kalian simak terus videonya, jangan di skip teman-teman. Saya akan membahas keempat poin tersebut secara detail, kecuali yang nomor satu ya, mungkin teman-teman bisa langsung Google aja mengenai detail rencana buyback dari saham BNI. Secara fundamental, BNI ini relatif lebih murah daripada BRI, Mandiri, dan BCA. Kenapa Bro Jack bisa bilang seperti itu? Nah, kalau kita perhatikan, PER atau price earning ratio dari BNI itu lebih rendah daripada BRI, Mandiri, dan BCA, teman-teman. Kalau kita lihat, PER dari BNI ini cuma 9,5 dibandingkan BRI yang 17,1, Bank Mandiri 11,6, dan BBCA 26,0. Nah, buat teman-teman yang masih mungkin baru di dunia saham dan asing dengan PER ratio, jadi PER ratio ini adalah harga saham dibagi dengan earning per share, di mana semakin tinggi angkanya melambangkan bahwa saham tersebut relatif lebih mahal dibandingkan dengan saham sejenis di industrinya. Jadi kalau kalian mau membandingkan PER, itu baiknya dengan industri yang sama, atau kalau bisa dengan jenis usaha yang benar-benar mirip. Jadi kalau bank benar-benar bank, kalau misalnya consumer good itu misalnya produsen rokok, gudang garam dengan Sampurna. Yang berikutnya, PBV atau price per book value, BNI juga paling rendah dibandingkan dengan pesaing-pesaingnya, yaitu BNI hanya 0,8 PBV, atau dengan kata lain ada diskon 20% dari nilai book value-nya. Jadi kalau book value per share-nya si BNI ini sebenarnya adalah 6.400 sekian, maka harga saham per lembarnya itu sudah lebih murah daripada book value per share-nya. Nah, kalau kita lihat BRI PBV-nya ini ada 2,3, Bank Mandiri ada 1,4, dan BCA yang paling tinggi ada 4,0. Jika kita lihat dari YTD performance atau year to date, jadi kalau misalnya YTD performance ini maksudnya adalah performa harga suatu saham dari awal tahun sampai hari ini. Kalau kita lihat, yang merupakan candlestick ini adalah pergerakan dari harga saham BNI. Dalam persentase ya teman-teman, bukan dalam rupiah. Jadi kalau kita lihat dari awal tahun sampai hari ini, yaitu tanggal 21 Juli 2021, Bank BNI ini sahamnya sudah turun terkoreksi sebesar minus 23,14%. Jadi turunnya itu hampir seperempatnya dibandingkan harga awal tahun. Nah, kalau kita lihat pesaing dari BNI yaitu Mandiri, BRI, BCA, mereka juga mengalami penurunan, mungkin terimbas dari COVID. Cuman kalau kita lihat penurunan mereka itu relatif lebih rendah penurunannya dibandingkan daripada saham BNI. Padahal di lain sisi Bank BNI ini sudah paling murah secara valuasinya. Jadi itu kenapa menurut saya saham Bank BNI ini cukup menarik untuk diperhatikan. Karena kalau BNI ini turunnya hanya sekitar antara 11 atau 12% dari awal tahun, layaknya saham BNI itu ada di kisaran di sini teman-teman, yaitu di harga
kurang lebih 5.600. Sedangkan sekarang harga Bank BNI adalah 4.900 per saham. Berikutnya kita akan lihat bagaimana foreign flow yang terjadi pada saham Bank BNI. Jadi foreign flow ini menggambarkan apa sih yang sedang dilakukan oleh investor asing pada suatu saham. Nah, kalau kita lihat di saham Bank BNI ini, dari awal tahun investor asing ini terlihat melakukan akumulasi. Jadi kalau yang garis biru ini, teman-teman lihat, semakin dia naik berarti investor asing melakukan akumulasi atau membeli lebih banyak saham daripada menjual. Jadi yang dilakukan adalah net buy. Jadi kalau misalnya kalau kalian di bawah di bagian bawah ini ada tulisan net foreign buy atau sell. Kalau barnya berwarna hijau itu artinya pada hari tersebut atau periode tersebut investor asing melakukan net buy atau melakukan pembelian lebih besar daripada penjualannya. Sedangkan kalau barnya berwarna merah artinya pada saat itu investor asing melakukan penjualan lebih besar daripada pembelian atau melakukan net sell. Nah, kalau kita lihat secara kasat mata dalam 1 bulan terakhir ini investor asing itu justru melakukan pembelian yang cukup konstan ya. Jadi kalau misalnya kita lihat 1, 2, 3, 4 hari terakhir mereka melakukan net buy atau pembelian bersih pada saham Bank BNI, lalu ada 1 hari mereka melakukan penjualan bersih, dan itu pun value-nya sangat kecil dibandingkan nilai pembelian yang mereka lakukan. Dan jumlahnya pun secara kuantitas hari ya, itu lebih banyak mereka melakukan pembelian daripada mereka melakukan penjualan. Dan kalau kita lihat dari foreign flow underlay yang warna biru ini, umumnya suatu harga saham itu akan bergerak konvergen. Jadi di mana kalau misalnya asing melakukan akumulasi maka harganya akan relatif naik. Kalau asing melakukan penjualan maka harganya relatif akan turun. Itu yang saya sebut dengan konvergen. Akan tetapi menariknya belakangan ini sejak bulan Juni, kurang lebih bulan Juni, asing melakukan akumulasi terhadap saham BNI, tapi yang terjadi justru harga sahamnya ini semakin turun atau divergen. Nah, biasanya saham-saham yang seperti ini saya akan mulai memperhatikan nih teman-teman. Kenapa? Karena saya tinggal menunggu ada suatu momentum di mana harga saham ini akan kembali naik mengejar akumulasi yang dilakukan oleh asing. Yang terakhir kita akan bahas bagaimana analisa teknikal dari saham BNI, bagaimana strategi entry atau pembelian dari saham BNI jika kalian belum memilikinya, dan bagaimana target kenaikan dari saham BNI. Nah, kalau misalnya tadi saya sudah bilang di depan bahwa Bank BNI ini membentuk suatu pola yang kita kenal dengan istilahnya double bottom. Double bottom itu artinya saham tersebut melakukan suatu penurunan, lalu dia tiba-tiba mantul, terus dia turun lagi ke area yang relatif sama. Nah, kalau kalian lihat ini low-nya benar-benar sama, yaitu di 4560 dan 4560. Nah, penurunannya ini bisa kita gunakan, batas penurunan ini bisa kita gunakan sebagai support ya teman-teman. Nah, begitu dia melakukan suatu naik pada high yang relatif sama, lalu terjadi breakout, ini istilahnya breakout, dia menembus resisten. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa Bank BNI ini baru menembus dari pola double bottomnya dia, dimana seperti kita ketahui pola double bottom ini adalah suatu pola reversal atau pola pembalikan arah. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini adalah menariknya pada saat saham Bank BNI ini turun dalam, kita lihat ada volume yang lumayan tinggi, ya. Waktu dia naik, volumenya turun. Waktu harganya turun lagi, volumenya kembali terjadi suatu kenaikan nih. Nah, sayangnya waktu terjadi breakout pada hari ini tanggal 21 Juli 2021, saya melakukan perekaman ini pada jam 11 malam ya teman-teman. Jadi, sewaktu terjadi breakout tadi siang, sayangnya volumenya ini kurang tinggi teman-teman. Seandainya volumenya ini lebih tinggi dan candle-nya juga mungkin penuh atau setidaknya 75% body dibandingkan dari range candle, itu akan lebih bagus. Nah, ada suatu kelemahan di sini yaitu breakout-nya tidak terlalu kuat. Jadi bagaimana dengan entry-nya? Kalau saya pribadi, saya akan menunggu saham BNI ini turun atau pullback ke area resistennya yang terakhir dia tembus, yaitu di area 4830.
Lalu stop lossnya di mana? Stop lossnya saya akan menggunakan low-nya ini 4760 sebagai supportnya. Jadi kalau misalnya kalian mau beli di sini, kalian bisa batasi kerugian kalau Bank BNI ternyata menembus low yang di sebelah sini, atau kalian bisa menggunakan low yang berikutnya, yaitu di level 4740. Atau kalau kalian mau lebih konservatif lagi, oh saya mau benar-benar stop lossnya ketat nih. Jadi begitu dia turun dan menembus dari resisten yang berubah menjadi support ini. Jadi misalnya dia turun ke 4830 dan kemudian turun menembus level 48, kalian bisa melakukan stop loss. Jadi sesuaikan dengan profil resiko kalian masing-masing. Buat kalian yang mungkin profil resikonya kalian bisa menerima persentase kerugian yang lebih besar atau bisa membeli dengan mencicil, strategi bisa kalian sesuaikan masing-masing deh. Nah, untuk target harganya sendiri, secara teoritis, pola double bottom ini kita bisa menggunakan low-nya atau level supportnya dibandingkan dengan level resisten yang dia break. Nah, itu kita ukur jaraknya berapa. Seperti kita lihat di sini jaraknya adalah 270 rupiah ya. Jadi targetnya dari resisten kita tarik garis sebesar Rp270 juga, yaitu ketemu di angka 5.100. Jadi 5.100 ini adalah target teoritis dari pola double bottomnya Bank BNI. Kalau saya pribadi, saya akan lebih suka menunggu untuk menjual di area sekitar 5.230 atau area 5.200 deh, itu sebagai target yang pertama. Dan target kedua saya ada di level sekitar 5.480. Nah, kalau misalnya ada juga kalian ada yang saya mau belinya setelah BNI ini ngebreak high yang sebelah sini nih, project yang di level 5030. Boleh. Jadi setelah dia ngebreak high yang ini, untuk konfirmasi kalian baru masuk, tapi kekurangannya adalah area profit kalian akan semakin sempit. Jadi akan lebih dekat kepada target yang akan dicapai gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian masuk saat pullback, kelebihannya adalah kalian akan memiliki area profit yang lebih besar dan juga lebih terukur untuk menentukan dari area stop loss-nya. Jadi kalau misalnya saya pribadi, saya kurang suka untuk yang ngejar breakout di area sebelah sini ya. Nah, jika kalian ada pertanyaan, silahkan kalian tulis pertanyaan kalian, atau mungkin ada request untuk mengenai saham apa yang ingin dibahas, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Jangan lupa teman-teman untuk klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya. Karena apa? Subscribe dulu, baru cuan.